Yang 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berikan kami untuk harapkan sebuah ampunan di bulan suci Ramadan. Rasa bahagia yang tak bisa terucap oleh kata-kata, hanya kata syukur yang terucap penuh rasa pengagungan. Allah punya hak. Mana yang lebih didahulukan? Haknya manusia atau haknya Allah? Haknya Allah. Baru kita nuntut kewajiban kita, baru kita nuntut hak kita. Monggo Bapak Ibu yang sudah hadir di lokasi bisa menempatkan tempat duduk betul di sebelah kanan, Bapak sebelah kiri dan menghadap panggung semua. Nanti kalau madep minggir sakit pinggang Bu. Iya boleh madep kanan semua. Mohon maaf ini agak tertunda karena
satu dan lain hal. Monggo ditunggu kehadirannya keluarga Bapak Hairul, keluarga Bapak Abu, keluarga Bapak Syahrul, keluarga Bapak Jayadi, keluarga Bapak Heri, dan juga keluarga Bapak Syahrul. Dikarenakan acara segera akan dimulai, telah hadir di antara kita yaitu perwakilan Bapak Ketua RT 13 kepada Bapak Helmi, terima kasih kedatangannya. Telah hadir Bapak Prahit, terima kasih Pak kehadirannya. Bapak Agung, ya terima kasih kehadirannya, dan mantan pacar saya Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Robi srohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan juga inayah dan taufik, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pada hari ini, buka puasa bersama iftar keluarga besar Flamboyan 1445 Hijriah. Salawat berbingkai salam senantiasa tercurahkan pada junjungan besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang uswatun hasanah kita, beserta para kerabat, para sahabat, para tabiat dan tabiin, serta orang yang istiqomah menegakkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita yang duduk pada majelis yang mulia ini kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Mas Raja, kita pantun dulu ya. Oke, boleh Bu. Iya. Mendayung sampan sampai ke tepian. Cakep. Cakep ya Bapak dari Muda Mas Raja ya. Sampai ke tepian membawa ikan teri. Cakep. Jumpa lagi di buka puasa bersama Flamboyan. Perkenalkan kami Tini dan ananda saya Muhammad Aryadi Raja, atau biasa dengan akrab dikenal dengan Raja. Beliau adalah putra dari Bapak Agung dan Ibu Agung. Kita akan memandu acara pada hari ini. Masya Allah, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Bapak Helmi selaku perwakilan dari Bapak Ketua RT 13 RW 07 yang pada kesempatan hari berhalangan hadir karena ada suatu hal. Yang kami hormati Bapak Ketua Lingkungan Bapak Yusuf, Ketua Lingkungan Flamboyan, dan yang kami hormati juga Bapak Ketua Lingkungan A3 Bapak Leo dan Ibu Leo, dan juga yang kami cintai dan kami banggakan seluruh warga besar Flamboyan yang luar biasa dan semangatnya hebat. Mas Raja, hari ini kita ada punya acara apa ini ya? Wah, kalau gitu kita bacakan dulu ya susunan acara pada iftar hari ini. Iya, silakan Mas. Yang pertama adalah pembukaan MC. Lalu dilanjut ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Agung. Lalu ada sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Fitriadi. Kemudian ada sambutan Kepala Lingkungan Flamboyan yang akan dilakukan oleh Bapak Zuhair Yusuf.
Lalu ada sambutan Ketua RT 13 yang akan diwakilkan oleh Pak Helmi. Kemudian ada acara hiburan yang mana diisi oleh paduan suara religi oleh Bunda Flamboyan dengan judul Surgamu. Masya Allah. Acara selanjutnya ada pembacaan puisi dengan judul Marhaban Ya Ramadan yang dilakukan oleh Ananda Sasa dan Wawa. Kemudian ada murojaah surah Al-Mulk yang dilakukan oleh Ananda Roni. Lalu ada pembagian door prize. Luar biasa ini ya. Makanya ini menarik sekali ini. Iya. Kemudian setelah acara pembagian door prize, ada ceramah yang akan diisi oleh Ustadz Yandi. Lalu doa penutup, kemudian dilanjutkan oleh buka puasa bersama. Iya. Baik Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita segera saja membuka acara pada hari ini dengan Ummul Kutab Al-Fatihah. Sadaqallahul-azim. Semoga dengan dibacakan Al-Fatihah acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Agung dengan sari tilawah Ibu Fitriadi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit
atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Agung dan Ibu Fitriadi atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengar yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kita beralih ke acara sambutan. Pertama-tama adalah sambutan dari Kepala Lingkungan Flamboyan, Bapak Zuhair Yusuf. Kepada Bapak Yusuf, kami persilahkan. Yang kami hormati Pak Helmi selaku wakil dari RT 13 RW 07 yang pada hari ini berhalangan hadir ya Pak ya. Mudah-mudahan acaranya beliau juga lancar. Yang kami hormati juga Pak Leo selaku Ketua Lingkungan dari A3 Luar. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Ustadz yang mungkin belum datang atau mungkin dalam perjalanan. Yang kami banggakan dan kami hormati juga Bapak Ibu warga Klaster Flamboyan serta yang kami cintai adik-adik sekalian seluruh warga Klaster Flamboyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wa ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berbikai salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua juga mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Seperti kita ketahui bersama, bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah dan ampunan, sehingga kita selamat datang Pak Ustadz Jandi. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ulangi, seperti yang kita ketahui bersama ya, bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah dan ampunan, sehingga kita kita usahakan perbanyak dan berlomba-lomba amal kebaikan. Dengan kita berkumpul di tempat ini, kita adakan acara buka bersama Klaster Flamboyan dengan tema Ramadan berkah, berkahkan spirit solidaritas dan akraban ukhuwah Islamiyah. Semoga juga merupakan salah satu amal kebaikan, juga dapat meningkatkan tali silaturahim antara kita warga Klaster Flamboyan, dan semoga juga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan Ananda sekalian yang sudah datang ya ke tempat ini.
di tengah kesibukannya. Semoga juga setiap langkahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan panitia, bapak-bapak, juga terutama khususnya ibu-ibu mungkin ya, yang telah merancang semuanya dari mulai awal sampai dengan akhir nanti. Saya harap semoga acara bisa berjalan sukses dan selesai dengan lancar sampai dengan akhir nanti. Kami mohon maaf apabila dalam terselenggaranya acara ini ada kekurangan atau ada kesalahan. Semoga acara berjalan lancar sampai dengan akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan yang akan dibawakan perwakilan dari Bapak Ketua RT 13 kepada Bapak Ahmad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat iman serta Islam, sehingga kita bisa laksanakan apa yang diberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, insya Allah juga kepada kita semua selaku umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ketua Paguyuban Klaster Flamboyan, Bapak Yusuf, yang kami hormati juga pada Bapak Leo selaku Ketua Paguyuban A3, dan yang mulia Al-Mukarram Bapak Ustadz Yandi, semoga Allah menjaga beliau, dan pada bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian warga Klaster Flamboyan, di mana pada sore hari ini kita masih berkumpul untuk bersilaturahmi. Mohon maaf, saya mewakili Ketua RT kita yang kebetulan pada sore hari ini berhalangan hadir karena berbarengan juga dengan ada acara yang beliau telah janjikan terlebih dahulu sebelumnya. Jadi beliau, Ketua RT kita Bapak Haji Nugroho, menyampaikan salam. Mohon maaf tidak bisa hadir dalam acara ini. Beliau menyampaikan semoga acara agenda buka puasa bersama ini yang selalu diadakan setiap tahunnya berjalan lancar, khususnya di Klaster Flamboyan bisa menjadi ajang perkuat tali silaturahmi, serta umumnya juga kita warga RT 13 RW 07 juga dapat bersinergi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku mewakili Ketua RT kita Pak Haji Nugroho yang tidak bisa hadir pada sore hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Helmi. Sepertinya kondisi saat ini dingin ya, karena hujan, gerimis juga. Gimana kalau kita menambah kehangatan dengan menyambut paduan suara religi dan
dari Bunda Flamboyan yang dengan judul Surgamu. Insya Allah nampaknya paduan suara yang diisi oleh ibu-ibu nan cantik dan soleha. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagus ya suara-suaranya Bapak Ibu.
Baik, setelah mendengar suara-suara ibu-ibu yang bagus ini, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan sajak berjudul Marhaban Ya Ramadan yang dibacakan oleh Ananda Sasa dan Wawa. Pada Ananda Sasa dan Wawa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih Tuhan, Kau pertemukan hamba-Mu dengan bulan yang kudambakan. Kau berikan kami untuk harapkan sebuah ampunan di bulan suci Ramadan. Rasa bahagia yang tak bisa terucap oleh kata-kata, hanya kata syukur yang terucap penuh rasa pengagungan. Rasa pengagungan penuh kebahagiaan, karena diberi kesempatan bertemu bulan yang Kau agungkan. Kubersihkan jiwa dan raga untuk menyambutnya. Kutanamkan rasa penyesalan di hari-hari sebelumnya. Kusucikan batin tanpa rasa iri untuk memuliakan bulan yang Engkau muliakan. Ku bersujud padamu, Tuhan semesta alam. Lantunan ayat-ayat Al-Quran aku dendangkan untuk muliakan bulan yang Engkau muliakan. Demi nama-Mu Tuhanku harapkan belas kasihan dan harapkan kekuatan untuk mengisi bulan yang Engkau muliakan dengan kebaikan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Sasa dan Wawa atas pembacaan sajaknya yang memiliki arti begitu dalam. Setelah acara hiburan, kita masuk ke acara selanjutnya ya, yaitu Murojaah Surah Al-Mulk yang akan dibacakan oleh Ananda Roni. Kepada Ananda Roni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Anandalani, Masya Allah, tabarakallah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Luar biasa, Ananda Roni, semoga bisa menjadi qurrata a'yun buat kedua orang tua. Insya Allah kelak bisa memberikan mahkota di kemudian hari untuk kedua orang tua. Adapun Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan membaca surat Al-Mulk adalah memberi syafaat di akhirat nanti. Kedua, dilindungi dari siksa kubur. Yang ketiga, diamalkan Rasulullah sebelum tidur dan diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan akan mendapatkan berkah dan rahmat Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, usai sudah acara peracara ya, hiburan. Acara selanjutnya yaitu kita ada kejutan ya. Iya. Iya, apa nih Mas kejutannya nih? Ini menunya kejutan yang kayak bikin deg-degan semua orang ya. Bukan April Mop, bukan Zong gitu ya. Bukan, sekarang masih bulan Maret. Bukan ngeprank ya, bukan ngeprank ya. Pastinya ini sebuah kejutan yang tunggu-tunggu. Iya. Ya memang alam sedang banyak angin ya, hujan yang tidak diduga-duga. Insya Allah hujan membawa berkah ya, Bapak dan Ibu, membawa kita dan Bapak. Ya lanjut, ini ada sedikit kejutan untuk 3 orang yang beruntung pada hari ini. Semua beruntung insya Allah ya, dengan datang silaturahim dan juga di bulan Ramadan kita mendengarkan dan membaca surat-surat ayat-ayat Allah dan lain-lain sebagainya dalam rangka memuji kebesaran Allah. Tapi hari ini memang persembahan panitia hanya 3 Bapak dan Ibu. Siapa saja yang beruntung, kita kocok aturannya gimana Mas ini Mas? Ada 3 buah ini. Jadi ada apa aja? Ada toples ya. Di dalam toples ini ada beberapa nama yang mana nanti akan dikocok oleh 3 perwakilan yang akan membagi door prize. Dan bagi nama-nama yang beruntung tentunya akan mendapat door prize yang kejutannya cukup wow nih sepertinya. Besar ya, besar bawahnya berapa ya? Perlu dikawal kan? Iya Bapak Ibu yang kami hormati, segera saja kami
panggilkan untuk pembagian door prize ini. Yang ngambil pertama adalah perwakilan dari Bapak Ketua RT 13. Monggo Bapak Helmi. Pak. Yang pertama yaitu nggak janjian, nggak ada kong kali kong ya. Hadiah pertama yaitu sebuah Bluetooth speaker diraih oleh siapa Pak? Bapak Ibu, depannya huruf, belakangnya ya. Belakangnya huruf N. Bapak atau Ibu, belakangnya huruf N. Ayo siapa ya? Ini geng. Bapak Wawan. Ini adalah biar Bapak dan Ibunya ini ya bisa bareng-bareng nih nyanyi. Jangan ibunya aja, bapaknya ikut nyanyi nanti di rumah. Silahkan Pak, monggo Pak diserahkan kepada Ibu Wawan. Iya, selamat, hadiahnya luar biasa. Bisa buat murotal, bisa buat apa? Iya, sama-sama. Baiklah, untuk bagi door prize selanjutnya kita panggil Bapak Kepala Lingkungan Pamoyan, Pak Yusuf. Pak Yusuf boleh ke depan untuk membagi door prize. Jeng, hadiah kedua yaitu kipas angin ya Bu. Siapa ya orang yang Siapa selanjutnya? yang paling gede kotaknya tapi isinya kecil kan? Kipasnya. Beneran kipas kan ya Bu ya? Kayaknya sih, coba dulu. Siapa gimana itu? Coba yang beruntung hari ini mendapatkan kipas. Bapak Ibu Fitriadi. Kipas baru ya Bu. Masya Allah, tabarakallah, selamat. Aduh, emang ini ya. Janjian kayaknya Kak nih. Tapi sebelumnya kok ketemuan ya. Iya, selamat Pak Fitriadi dan Bu Fitriadi. Alhamdulillah dapat hadiah. Lumayan. Persembahan dari Kosmos. Oh, berat Pak ya. Iya, hadiah yang ketiga. Ya, kami mohon untuk perwakilan dari Bapak Ketua Lingkungan A3 Pada Bapak Leo, ya, dipersilakan ke depan untuk mengambil kocokan selanjutnya. Ayo, siapa kira-kira orang beruntung yang ketiga siapa ya? Jeng. Untuk hadiahnya mendapat toples untuk yang berguna buat Lebaran ya? Lebaran ya. Iya, buat Lebaran, toples cantik. Coba saya. N Acak kan? Wah, selamat Bapak Hanafi. Masya Allah, tabarakallah. Iya, ini ada toples cantik dari ya. Oh iya, oh. Dede yang mau ngambil atau siapa? Oh Mama, iya Mama. Nah, jadi Mama pintar bikin kue, nih Mama mau Lebaran. Iya, selamat. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Iya, yang lainnya mungkin tahun depan ya Bu. Tahun depan ya Bu. Iya gak Mama? Iya, makasih, terima kasih. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, berkreasi sudah, surprise sudah. Nah, kini tibalah saatnya yang kita nantikan, yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Yandi. Kepada beliau kami persilahkan. Duduk Bapak Tis.
Saya lagi puasa, belum makan dari pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lemes ya. Sekali lagi ya, biar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'u ihsan illa ihsan. Wa qala aizan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsah al-jum'ah ila jum'ah, al-ramadan ila ramadan, mukaffaratun bainahun istujibat kalair. Sadaqallah wa balagha Rasulullah wa nahnu ala zalika lasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan 1001 macam kondisi sore hari ini kita semua akhirnya bisa bertemu kembali. Senang sekali Bapak Ibu kondisinya sehat, bahkan tambah sehat. Mudah-mudahan yang di rumah juga sehat, yang di kampung sehat, yang di ATM sehat, yang di BTN sehat, cicilan sehat juga. Terima kasih. Saya sudah diundang kembali Ibu ini di sini, juga Bapak Yusuf. Mudah-mudahan kehadiran kami pada sore hari ini membawa kebaikan buat kami dan juga buat Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati tentunya Bapak Yusuf, Bapak Helmi, Bapak Leo, Ibu semuanya yang hadir. Sekali lagi mudah-mudahan panjang umurnya, berkah rezekinya. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, ini waktunya sebenarnya sedikit sekali, 20 menit menjelang azan maghrib. Biasanya kalau di rumah saya jam segini, jam itu angkanya udah 6 semua, nggak ada angka satunya Pak, 6 semua. Jadi udah beda ya. Ngeliat jarum jam juga bukan ngeliat jarum, kayak ngeliat astar ya. Udah berubah makanan semua. Kecoa lewat kayak korma. udah kritikal ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan beberapa rangkuman dari pembukaan sampai sekarang. Sebenarnya saya sudah siapkan temanya, tapi terlalu banyak tema bagus di sini yang sangat mubazir kalau dibiarkan. Yang pertama, saya sedang lihat spanduknya. Ini temanya nggak biasa dan nggak gampang. Di mana-mana temanya semoga menjadi insan bertakwa, semoga diterima ibadah puasanya, semoga ini, semoga itu. Tapi di belakang sini temanya ada 3. Yang pertama berkah, yang kedua berkahkan. Berkahkan itu arahnya ke bunga ya Pak. Bunga itu kalau berkah berarti indahnya, berarti berkahkan solidaritas. Ini saya singkat menjadi muamalah. Kemudian yang terakhirnya ukhuwah Islamnya. Jadi tema kita sore hari ini insya Allah berkah, muamalah dan ukhuwah. Cakep banget ya. Siapa yang bikin buku tema? Boleh minta titik tema? Gak gampang ini, serius. Yang pertama berkah. Ramadan dibilang bulan berkah. Kenapa berkah? Karena at-tuzidukum fi ta'atillah. Banyaknya kebaikan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya berkah. Banyaknya wasilah, banyaknya fasilitas untuk tambah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tambah dekat, jadi kita sama Allah tuh permintaannya 2. Bapak Ibu ingetin ya. Ramadan tinggal berapa hari lagi? Tinggal apa masih? Masih beban berarti. Alhamdulillah bulan ini Ramadan cuma 20 hari. Iya, yang 9 harinya bulan depan. Berkah ya. Berarti bertambahnya ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala.
apa saja yang kita miliki tambah berkah. Seperti acara hari ini, saya sangkutkan dengan ayat Allah di surat Ar-Rahman yang dia berbunyi, hal jaza'u ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Saya melihat sore hari ini ada kumpulan niat-niat baik yang terkumpul di dalam acara hari ini, sehingga Allah pun memberikan yang terbaik. Walaupun hujan, walaupun mendung, tapi acara tetap jalan gitu, subhanallah. Dan semuanya berjalan lancar, baik sekali. Semuanya dengan persiapan. Gak ada yang mendadak dalam dunia itu, gak ada yang kebetulan. Seperti tadi ibu-ibu paduan suara, itu super kreatif itu. Saya cari mana yang bersuara, tapi kreatif sekali, bagus sekali. Kemudian juga adik kita baca puisi dan baca ayat Al-Quran, itu subhanallah ya. Ibu, bapak, sekali lagi yang kita minta sama Allah dua, isti'azah dan isti'anah. Itu sesuai dengan lagu yang tadi ibu bawa. Jadi minta petunjuk, minta ridho, minta ampunan, itu lagu intinya itu. Jadi ibu hafal lagunya kan ya, udah di luar kepala ya. Jangan lupa bu, jangan cuma lagunya, tapi intinya apa, isinya apa. Jadi isinya bapak, kita sama Allah tuh minta isti'azah dan isti'anah. Isti'azah itu minta perlindungan, isti'anah minta tolong, dua itu aja. Kita minta perlindungan dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada hadis qudsi. Hadisnya singkat tapi maknanya dalam. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, la yanzuru fi haqqi abdi hatta yanzuru fi haqqi. Apa artinya? Artinya aku tidak akan mengabulkan hajat hambaku sampai hambaku mengabulkan permintaanku. Bisa dipahami Bapak Ibu? Pak, bisa dipahami Pak? Kita punya hak, punya kewajiban. Manusia punya hak, Allah punya hak. Mana yang lebih didahulukan? Haknya manusia atau haknya Allah? Haknya Allah. Baru kita nuntut kewajiban kita, baru kita nuntut hak kita. Haknya Allah ada dua. Haknya Allah, hak secara zahir dan hak secara batin. Hak secara zahir apa? Salat, puasa, zakat, haji, semua aktivitas kebaikan itu haknya Allah. Bahkan silaturahmi, ukhuwah seperti ini haknya Allah. Artinya hak Allah kita mesti penuhi dulu. Kalau kita sudah penuhi, silakan minta. Itu hak secara zahir. Hak secara batin itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hak secara batin ulama merangkumnya dalam surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu pasti sudah hafal surat Al-Ikhlas. Kalau tarawih imamnya baca Al-Ikhlas, pasti ikhlaskan. Ada di satu masjid, itu imamnya baca suratnya yang panjang-panjang. Rakaat pertama Yasin, Yasin, Allahu Akbar. Kemudian Nun, Allahu Akbar. Senang nggak? Kalau kayak gitu senang apa? Habis Al-Fatihah, Nun, Allahu Akbar, pasti senang. Tapi kalau panjang, itu pasti gelendengan itu. Udah gitu aki-aki imamnya, udah lama dikit-dikit batuk, hama itu ya. Nah jadi haknya Allah secara batin itu terangkum dalam Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, kita mengesahkan Allah. Allahus samad, kita bergantung pada Allah. Ini penting nih Bapak Ibu. Jangan bergantung sama manusia, sama jabatan, sama tetangga, siapapun, tapi bergantung sama Allah, minta sama Allah. Kayak acara hari ini nggak gampang, ini butuh persiapan, pasti nggak mendadak. Saya yakin ibu-ibu nggak mendadak tadi ke depan sini, pasti ada latihan. Berapa tahun Bu? Pak, kira-kira berapa tahun latihannya? Buat nyamain sama ini kan, kalau nggak sama nggak seru kan? Pasti nggak mendadak, persiapan, belum seragamnya, belum udah lunas belum? Udah lunas lah, pelampian mah lewat kan, nggak lunasnya. Semuanya pasti persiapan. Karena persiapan maka sempurna. Ini kenapa dikeredongin, kalau kata Cibitung rapat banget nih keredongannya. Kenapa? Estimasi hujannya. Estimasi hujannya ternyata benar, hujannya gede tadi. Tapi acara terjalan, subhanallah. Persiapan. Karena persiapan maka acara sempurna. Dalam Islam juga gitu. Orang yang takwa itu orang yang persiapan. Persiapan apa? Untuk masuk kubur. Persiapan Bapak Ibu ya. Kalau nggak persiapan, berantakan nanti.
walaupun Bapak S2, S3 atau S10 kayak Samsung, pertanyaannya sama dengan anak SD. Rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Pertanyaannya sama, tapi ngejawabnya belum tentu bisa. Jadi butuh persiapan. Nabi mengatakan, ingatin ya, itu alam kubur setiap hari manggil kita 5 kali. Berasa nggak dipanggil sama kuburan? Kami sebelum Ramadan takziah ziarah kubur ke Taman Makam Pesona Wanajaya. Kebetulan ada tetangga kami yang meninggal dunia setahun yang lalu. Kita takziah di sana, ziarah kubur sana. Beberapa bulan yang lalu lahannya masih kosong. Kemarin ketika datang udah penuh satu kapling, penuh sekali. Jadi bapak ibu mesti cepet-cepet, takutnya nggak kebagian. Apa ketua gang duluan, apa warga duluan? Bagusnya ketua gang duluan, apa warga? Ibu mau nyebut? Jujur aja kok. Ketua gang biasanya belakangan, karena siapa yang koordinasi nanti? Ya, koordinasi yang di mobilnya, mandiin, ngelatin kan? Ketua gang maksudnya beruntung. Pak Yusuf, Pak Helmi, Pak Leo beruntung. Jadi ketua itu beruntung karena umurnya panjang biasanya. Nah yang nggak jadi ketua RT nih. Ya, jadi kuburan manggil kita 5 kali nih. Kata Nabi SAW, yang pertama kuburan manggil, ana baitul wahdah. Kata kuburan, aku tuh tempatnya kesendirian. Kuburan Bapak Ibu itu nggak ada yang rame-rame. Satu makam, satu liang sendiri. Tapi di Depok sampai di Jakarta tanah kuburan udah makin dikit. Jadi ada satu liang tuh isinya berapa? Ya, 4 maksimal. Jadi paling bawah, kiri kanan, atas. Nanti batu nisannya ada 4. Jadi sekali datang 4. Saking sempitnya itu pemakaman di Jakarta. Kalau di sini udah hampir sempit. Jadi yang sekarang ini masih enak. Nanti yang belakangan udah gak enak. Jadi kita sendiri. Walaupun di dunia ini kita ramai-ramai sama tetangga, nanti sendiri. Ana baitul wahdah. Maka carilah teman ketika kamu hidup di dunia dengan banyak membaca Al-Quran. Tadi adik kita tasmi surat Al-Mulk. Ada berapa huruf semuanya? Ada yang bersedia menghitung? Yang tahu jumlah hurufnya saya kasih door prize. Ini pot boleh dihadiahkan. Di luar Ramadan, satu huruf itu pahalanya 10 Bapak Ibu. Jadi kalau alif lam mim pahalanya bukan 3 tapi 30. Di dalam Ramadan kali 10. Jadi satu huruf pahalanya 100. Jadi kalau alif lam mim pahalanya 300. Bismillahirrahmanirrahim berapa pahalanya? Ada berapa hurufnya Bismillahirrahmanirrahim? Ada berapa? Ada 19. Berarti pahala orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 100, 1900. Pahala keberkahan banyak sekali. Banyak sekali. Di dalam Al-Quran basmalah ada berapa? Ada 100. Basmalah ada berapa? Ada 114. Tapi di surat Al-Taubah nggak ada basmalahnya. Berarti 113 ya. Tapi ada satu surat yang basmalahnya ada 2, yaitu surat An-Naml di ayat ke-30. Surat Nabi Sulaiman di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sempurna Al-Quran basmalahnya ada 114. Dan 114 Ibu itu angka prima. Tapi segitu primanya dia bisa dibagi dengan satu angka. Angka berapa? Angka 19. 19 angka rumit bukan? Bu, 20 kali 4 berapa? 80. 25 kali 4 19 kali 3 mikir dulu kan. Susah ya. Tapi di Al-Quran 19 itu jadi angka prima. Angka yang dipakai buat sistematika Al-Quran 19. Surat Al-Alaq 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 19. Bahkan tangan kita ada 19 luasnya. Percaya? 19 luasnya. Yang jempol ini ada 3. 1, 2, 3. Kalau di sekolah kita di nomor sekolah itu biasanya ada berapa ya? Nanti hitung deh ininya luasnya. Jadi ini 3, ini ada 4, 1, 2, 3, 4.
4. Ada berapa semuanya? 19. Jadi bismillahirrahmanirrahim, angkat tangan kita angka 19. Semua Bapak Ibu semuanya ada angka 19. Bahkan di garis tangan kita ada angka Arab di sini ya. Di tangan kanan itu ada angka 18. Ada? Yang ada angka 11 berarti mesti direvisi tuh oleh KPU. Di tangan kiri angka 81. Angka 81. Ya, 18 Arab maksudnya. Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, gak ada kebetulan ya, gak ada kebetulan. Suratnya 19, ayatnya yang 18 ini. Suratnya 19, ayatnya ke 81. Kalau Bapak Ibu lihat terjemahnya, 19 ayat 18 isinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 1881 berlindung pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menceritakan tentang kisah Siti Maryam. Bapak Ibu rahimahullah, kalau nanti lihat kisah Siti Maryam, subhanallah ya, nanti waktunya mungkin kurang. Jadi sekali lagi, boleh nggak pasang? Ya. Ya, jadi intinya banyak baca Quran. Ana baitul wahdah, aku tempat kesendirian. Yang kedua saya singkat. Kuburan manggil kita dikatakan ana baitul zulma, aku rumahnya kegelapan. Jadi kubur itu tempat yang paling gelap. Yang paling gelap. Maka carilah cahaya selama di dunia ini dengan kita banyak lakukan qiyamul lail. Apa tuh qiyamul lail? Qiyamul lail apa Bu? Apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud Bunda? Kalau tahajud, sholat tahajud. Kalau qiyamul lail berarti berdiri di waktu malam atau tidak tidur di waktu malam. Ya. Artinya apa? Aktivitas waktu malam, terutama Ramadan, baca Quran, zikir, istighfar, sholat, itu termasuk qiyamul lail. Makanya kalau kita iktikaf, aktivitasnya bukan hanya sholat, tapi juga baca Quran, zikir, istighfar, itu qiyamul lail, menghidupkan malam. Kalau tahajud hanya sebatas tahajud. Jadi qiyamul lail itu akan buat cahaya di alam kubur kita. Yang ketiga kata kuburan, masih konsentrasi Bapak Ibu? Apa saya ngomong sendiri? Boleh nggak saya minta izin kalau nggak selesai nanti terawih saya sisipin sebentar, tambah sedikit lagi boleh? Karena waktunya terlalu singkat. Ini nggak apa, fokus aja ya. Jadi yang ketiga, ana baitut turab, kata kuburan. Aku tempat yang banyak tanahnya, kiri, depan, belakang, atas, bawah, tanah semua. Maka Bapak Ibu dari rumah selama dunia, kata Rasulullah, ambil bantal, ambil kasur biar kita nyaman di kuburan. Apa itu? Dengan berbanyak amal soleh. Berbanyak amal soleh. Sedikit saya mau bahas. Perhatikan, memang udah mau buka ya, tapi sedikit aja. Manusia itu dibagi 3. Ada akalnya, ada jasadnya, ada hatinya. Akal, jasad, hati, mana yang paling penting? Akalnya, jasadnya, apa hatinya? Mana yang paling penting Bapak Ibu? Hati ya. Jadi kata Nabi, kata ulama, akal itu tempatnya ilmu, jasad ini tempatnya amal, hati tempatnya kehendak. Maka punya ilmunya, sehat jasadnya, tapi nggak punya niat, jadi nggak? Nggak ada niatnya, jadi nggak? Nggak jadi. Kita tahu baca Quran pahalanya banyak, tapi nggak punya keinginan, jadi nggak baca Qurannya. Nggak jadi. Berarti hati yang paling penting. Jadi ada hati, ada jasad, ada akal. Akal tempatnya ilmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan Allah nggak melihat muka dan tubuh kamu, tapi yang dilihat hatinya. Maka di hati ini semuanya bertempur di sini. Hawa nafsu ke sini. Iman hidayah kita juga di hati kita. Ini bertempur. Makanya Al-Quran awalnya Al-Baqarah, terakhirnya An-Nas, itu fokusnya ke hati. Di Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 itu menggambarkan 3 macam hati. Hatinya orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Surat terakhirnya An-Nas menggambarkan bagaimana yuwaswisu fi sudurin nas. Hati benar. Kita juga hati. Acara hari ini pun kalau hatinya ikhlas, nilainya besar sekali. Niatnya semua kebaikan itu dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, tahabbu, bertukar hadiah maka akan muncul rasa cinta. Walaupun toplesnya pecah, tapi kita udah nyampe. Iya, niatnya udah nyampe. Jadi jangan lihat hadiahnya, tapi lihat niat toplesnya.
Subhanallah, acara hari ini dipersiapkan semua sekali. Jadi ana baitul zuma dan ana baitul turab, tempat yang penuh tanah. Yang keempat, ana baitul alfani, aku tempat yang banyak binatang buasnya. Jadi dalam kubur itu semua binatang buas ada sehingga orang habis dagingnya. Maka lindungi diri kamu dengan banyak membaca basmalah. Jadi Bapak Ibu, saya advice sama Bapak Ibu semuanya, lakukan apapun dimulai dengan baca basmalah. Kecuali ngomongin orang. Sebelum ngomongin orang kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan Bapak mau ngomongin siapa? Ya, yang keempat, yang kelima, yang terakhir, ana baitus su'ali munkar wa nakir. Aku rumahnya setiap orang akan ditanya oleh munkar dan nakir. Maka persiapkan di dalamnya dengan berbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Kita ucapkan ini di mana? Di waktu sholat. Sholat wajib kan udah pasti cuma 5. Di dalam sholat wajib kita berapa kali baca syahadat? Berapa kali? 9 kali. 1, 2, 9 kali. Maka ditambah dengan sholat sunnahnya. Sholat sunnah ada yang rawatib, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Sholat tarawih dengan ba'da isya, mana pahalanya lebih besar? Ba'da isya ya. Nah, tapi juga bukan hanya ba'da isya, tapi 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 atau 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Itu nilainya besar. Semuanya 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 atau 4 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Berarti yang 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya itu ghairu muakkadah, berpahala juga, tapi lebih besar dari tadi. Jadi kalau kita ibu banyak lakukan salat sunnah, berarti banyak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insyaallah akan dimudahkan di alam kuburnya nanti. Ya, maghrib di saya jam 6 lewat. Lagi. Oh, di sini ada sama nggak sama di Astar? Ini Astar bukan? 2 menit lagi Bunda. Oke, udah siap semuanya akuanya? Siap. Kita berbuka yang sunnah ya. Masih ingat tahun lalu? Yang pertama, yakin waktunya masuk, oke? Yakin waktunya masuk, nggak nunggu azan, karena yang azan makan dulu baru azan. Yang kedua, baca basmalah Bunda. Yang ketiga, lewat 8, lewat 7 ya? Lewat 7 ya. Jadi pertama baca basmalah, kedua kita langsung minum. Bapak Ibu rahimahullah, minumnya yang paling bagus yang netral. Nanti setelah itu boleh yang warna-warni. Terus minumnya 3 teguk ya. Bismillah, Bismillah, teguk. Jangan langsung dulu setengah botol, tak lewat itu ya. Setelah minum 3 teguk, kemudian taruh, baru kemudian kita baca doa zahabaz zamanu wa batalil uruqu wasabatal ajru insyaallah Allahumma lakasimtu wa bika amantu, dan seterusnya. Kemudian doa yang lain yang ibu inginkan itu dijawab banget, doa dulu. Setelah itu silakan lanjutkan berbuka yang lain. Bisa dipahami? Ya, saya lanjutkan dulu yang tadi, masih ada waktu 2 menit. Jadi alam kubur manggil kita 5 kali. Yang pertama, aku tempatnya kesendirian. Yang kedua, aku tempatnya kegelapan. Yang ketiga, aku tempat yang banyak tanah. Yang keempat, aku tempatnya banyak hewan buas. Yang kelima, aku tempatnya akan ditanya oleh munkar dan nakir. Maka persiapan kita apa? Yang pertama yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, aku tempatnya kegelapan. Yang ketiga, aku tempat yang banyak tanah. Yang keempat, aku tempatnya banyak hewan buas. Yang kelima, aku tempatnya akan ditanya oleh munkar dan nakir. Maka persiapan kita apa? Yang pertama yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak qiyamul lail setiap malam nih, tarawih. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Yang keempat, memperbanyak baca basmalah. Yang terakhir, kelima, memperbanyak syahadat, terutama dalam sholat wajib dan sholat sunnah. Itu buat persiapan kita masuk per bulan. Persiapkan acara ini, persiapkan sehingga sukses. Kalau nggak dipersiapkan pasti berantakan. Saya udah dengar azan ini.
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita doa dulu ya, biar seharian puasa nggak selesai. Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka subhu wa bika amantu wa ala istighfirka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wa afa wal ghina. Allahumma ya Allah, rahmati kami semua, terima ibadah puasa kami, berikan kami kesehatan, keberkahan dan mudahkan kami untuk melaksanakan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Tu hi meri Mola, tu hi meri Mola, Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah
Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu rahimakumullah, saya izin 7 menit kalau nggak hilaf. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita malam hari ini patut banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya Bapak Ibu semuanya warga di Klaster Pelangpoyan. Tempatnya nyaman, tenang, jauh dari kebisingan, tetangganya baik semua, rezekinya dimudahkan. Maka pertemuan malam hari ini mudah-mudahan menjadi kenangan terbaik kita di masa-masa yang akan datang. Amin. Alhamdulillah, ini sudah masuki puasa hari ke 6 ya. Baik, iya, berarti sisanya berapa? Sisanya 23 kalau 29 hari. Bapak Ibu rahimakumullah, hari itu cuma ada 3. Hari ini, hari kemarin, dan hari yang akan datang. Maka hari kemarin perbanyak istighfar. Hari yang akan datang tawakal kepada Allah. Hari ini berbuatlah yang terbaik. Karena yang kemarin sudah berlalu, yang besok belum pasti, yang hari ini kita buat yang terbaik. Jadi itu konsepnya secara muslim. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya manusia itu hidup gak akan terlepas dari namanya ujian dan cobaan. Ada di Al-Quran itu surat ke-76, itu nama suratnya Al-Insan. Al-Insan artinya manusia. Di ayat pertama, kedua, dan ketiga, kalau Bapak Ibu rahimakumullah lihat di situ, di ayat keduanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Surat Al-Insan ayat kedua dan ketiga. Di situ intinya manusia diciptakan dari tetes cairan yang tidak ada maknanya dari laki-laki dan wanita, kemudian berubah menjadi manusia yang sempurna dari ujung kaki sampai ujung kepala, kemudian dia dikasih 2 jalan. Maka sebagian manusia ada yang bersyukur, sebagian ada yang kufur. Kemudian ada yang unik di sana. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Maka kami akan menguji mereka. Jadi manusia itu akan diuji. Karena diuji, maka dikasih 2 perangkat yang sempurna, yaitu pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan. Semua Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran dan penglihatan. Bahkan hewan pun, kucing barusan bolak-balik dia tadi nyari apa tahu kucing dia. Berapa kali dihitungin tadi? Kucing punya kuping, punya mata. Kerbau punya kuping, punya mata. Semua hewan punya kuping, punya mata. Bahkan ikan pun punya mata, punya telinga juga bersama. Tapi beda dengan manusia. Pendengaran dan penglihatan manusia tujuannya nabtalihi, untuk diuji. Diujinya cuma 2 Bapak Ibu, perintah sama larangan. Itu doang, sederhana itu ya. Jadi kita diuji perintah dan larangan. Perintah berarti lakukan, larangan tinggalkan. Konsep ini diringkas menjadi 5 huruf. TAQWA. Takwa. Takwa itu kata ulama isinya 2. If'alu atau at-tarku. Lakukan atau tinggalkan. Maka semua perangkat yang ada dalam diri kita, itu semua perangkatnya bisa melakukan atau bisa tinggalkan. Contohnya, tadi saya sampaikan ketika ngobrol santai, ada 7 perangkat tubuh di kita yang memproduksi amal. Apa amal baik atau amal buruk, yang nantinya semua akan dipertanggungjawabkan. 7-nya itu apa? Mulut. Ibu dengerin ya, jangan nyender Ibu, nyender tidur. Mulut, kemudian telinga, kemudian mata, 3. Yang keempat tangan, kelima kaki, keenam perut, ketujuh kemaluan. 7 itu berpotensi menghasilkan kebaikan atau keburukan. Maka di situ takwa ada lakukan atau tinggalkan. Mulut misalnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, puasa Ramadan itu ada yang orang puasanya nggak ada pahalanya karena 5 hal. Karena dosanya ini semua, dosanya mulut semua. Yang pertama karena dia berdusta, bohong. Berdusta baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Apalagi merubah angka, wasalam itu pahalanya. Bohong banget itu ya. Dusta itu, saya nggak terusin ya. Mulutnya, dunia nyata, berdusta, berbohong. Yang kedua, ghibah. Ghibah itu membicarakan kekurangan yang memang ada pada orang lain.
Misalnya bapak punya istri yang tidak lagi dulu waktu baru nikah, setelah 3 tahun menikah, 5 tahun, ngerti pak maksudnya? Oh bagus. Atau ibu dulu bapaknya waktu pertama nikah gagah, sispek, mukanya kencang semua, bersih. Setelah 10 tahun kemudian yang sispek jadi sis. Maka jangan ketika baru nikah manggilnya beb, say. Ketika udah 10 tahun, mana lu Dut? Mana lu Tom? Mana lu Chan? Itu jangan. Jadi hati-hati. Ada, bukan di sini ya, bukan di Pelamboyan. Ada istri udah bertahun-tahun nikah, itu ternyata apa namanya? Nah, gigi bagian depan ini accident sehingga diganti sama gigi palsu, gigi dari ini hilang semua. Nah, jadinya kata suaminya, kamu nih mulai sekarang udah nggak pakai gigi lagi, udah metik katanya. Motor sekarang metik katanya. Jangan, memang begitu, tapi tutupi, gitu. Itu gibah namanya. Ibu ke suami ke ibu sama, ditutupi, bahkan lupakan kekurangannya. Bunda libasul lakum wa antum libasul lahum, saling menutupnya. Jadi yang pertama dusta, yang kedua gibah, yang ketiga mencela, yang keempat mengumpat. Apa bedanya mencela dan mengumpat? Kalau mencela itu face to face, kalau mengumpat namanya ngumpat dari belakang. Kalau dulu ngumpat itu mesti ke dalam rumah dulu, kok sekarang pakai HP pun bisa. Wapri untuk ngomongin kejelekan orang itu namanya mengumpat juga, Bapak Ibu. Wapri ya, ibu tahu, ibu itu kan tasnya ganti terus. Iya, dia jualan tas, dia ngomongin terus. Itu bapak mobilnya ganti terus, dia punya bengkel katanya. Itu sepatunya ganti, belum lunas, utangnya masa itu katanya. Dia ngomongin terus, itu namanya mengumpat. Wailul lil humazatil lumazah, celaka, pencela dan pengumpat sama-sama. Jadi biar puasa kita ada nilainya, itu ditahan deh mulutnya deh. Tahan, mendingan diem deh, mendingan diem. Nah, kemudian menjadi saksi palsu. Kan tanggal 20 kalau ada saksi palsu, batal puasanya. Tanggal 25 kita tunggu sama-sama insyaallah. Dan yang terbaik untuk kita. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, manusia diuji nanti dengan kebaikan, dengan keburukan, lakukan atau tinggalkan. Jadi pertama mulut, kedua telinga. Bu, kalau tetangga ngumpulin Bu ya. Di sini kan tadi katanya 16 kakak yang kaum Ansarnya, yang muhajirinnya 4 ya. Jadi kaum muhajirinnya 6, jadi 22 gitu. Ansar muhajirin, Ansar yang menetap. Bu, ibu ngumpul ya, 10 orang nih ngumpul di DPR. Di sini ada DPR nggak Bu? Ada, di bawah tidak maksudnya. Ngumpul ngomongin orang, yang ngomong 2, yang dengerin 8, yang paling banyak dosanya mana? Yang ngomong pengen dengerin. Yang saya tanya ibu, bapak tolong diam, jangan berubah menjadi ibu. 10 orang nih ngumpul, yang ngomong 2, yang dengerin 8, yang dosa yang ngomong pengen dengerin. Dua-duanya 10-10-nya. Kadang dengerin, saya kan dengerin doang. Nah, iya, tapi kan betah begitu. Itu di dunia nyata Bunda. Sama kalau di WA group, di situ ada 20 orang lagi ngomongin keburukan orang lain, yang aktif di ngomongin itu 2. Yang 18 mantau doang, ada kan ya? Kadang yang di WA nggak aktif ya, tapi baca terus, ada nggak di sini? Mana orangnya? Yang kasih THR? Nggak aktif juga. Nggak di sini. Bilangnya pada ini. Mantau doang itu dia. Nah, sama juga dapat dosanya. Di Al-Quds ada WA TKM. Dulu ya, bukan sekarang udah paling insaf orangnya. Dulu kalau Jumat pagi tuh Pak, Bu, suka ada yang ngirim foto di bawah itu, di WA grup. Fotonya isinya bawahnya, Mas jangan lupa ya sholat Jumat. Bagus nggak pesannya? Bagus nggak Pak? Bagus. Tapi atasnya foto Pak. Fotonya bandingin sama muka istri coba. Saya bilang gak boleh kayak gitu, jadi banyak yang berantem di rumah dibanding-bandingin. Yang di HP nilainya 100, yang di rumah Bapak Ibu nyebarin foto, nyebarin video yang isinya membuat orang gak nyaman, itu ada dosanya. Mana lucu? Itu jangan. Jadi hati-hati. Ada, bukan di sini ya, bukan di Pelamboyan, ada istri udah bertahun-tahun nikah, itu ternyata apa namanya, gigi bagian depan ini accident sehingga diganti sama gigi palsu, gigi sadinya.
Ini hilang semua. Nah, jadinya kata suaminya, kamu nih mulai sekarang udah gak pakai gigi lagi, udah metik katanya. Motor sekarang metik katanya. Jangan, memang begitu, tapi tutupi. Gitu. Itu gibah namanya. Ibu ke suami, suami ke ibu sama, ditutupi, bahkan lupakan kekurangannya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, saling menutupi. Jadi yang pertama dusta, yang kedua gibah, yang ketiga mencela, yang keempat mengumpat. Apa bedanya mencela dan mengumpat? Kalau mencela itu face to face, kalau mengumpat namanya ngumpat dari belakang. Kalau dulu ngumpat itu mesti ke dalam rumah dulu, kok sekarang pakai HP pun bisa. Wapri untuk ngomongin kejelekan orang itu namanya mengumpat juga, Bapak Ibu. Wapri ya, Ibu tahu, Ibu itu kan tasnya ganti terus. Iya, dia mah jualan tas. Diomongin terus. Itu Bapak mobilnya ganti terus. Iya, punya bengkel katanya. Itu sepatunya ganti, belum lunas, utangnya mas saya tuh katanya. Diomongin terus, itu namanya mengumpat. Wailul lil humazatil lumazah, celaka, pencela dan pengumpat sama-sama. Jadi biar puasa kita ada nilainya, itu ditahan deh mulutnya deh, tahan, mendingan diem deh, mendingan diem. Nah, kemudian menjadi saksi palsu. Tanggal 20 kalau ada saksi palsu, batal puasanya. Tanggal 20 ya Pak, kita tunggu sama-sama insya Allah. Dan yang terbaik yang terpilih. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, manusia diuji nanti dengan kebaikan, dengan keburukan, lakukan atau tinggalkan. Jadi pertama mulut, kedua telinga. Bu, kalau tetangga ngumpul nih Bu ya, di sini kan tadi katanya 16 kakak yang kaum Ansarnya, yang muhajirinnya 4 kan? Jadi kaum muhajirinnya 6, jadi 22 gitu. Ansar muhajirin. Ansar yang menetap. Bu, Ibu ngumpul ya, 10 orang nih ngumpul di DPR. Di sini ada DPR nggak Bu? Ada, di bawah Madinah maksudnya. Ngumpul, ngomongin orang. Yang ngomong 2, yang dengerin 8. Yang paling banyak dosanya mana? Yang ngomong pengen dengerin. Yang saya tanya Ibu. Bapak tolong diam, jangan berubah menjadi Ibu. 10 orang nih ngumpul, yang ngomong 2, yang dengerin 8. Yang dosa, yang ngomong apa yang dengerin? Dua-duanya, 10-10-nya. Kadang dengerin, saya kan dengerin doang. Nah, iya, tapi kan betah begitu. Itu di dunia nyata Bunda. Sama kalau di WA group, di situ ada 20 orang lagi ngomongin keburukan orang lain, yang aktif di ngomongin itu 2. Yang 18 mantau doang, ada kan ya? Orang yang di WA nggak aktif ya, tapi baca terus, ada nggak di sini? Mana orangnya yang kasih THR? Nggak aktif di gang. Gang di sini, gangnya PLB. Mantau doang itu dia. Nah, sama juga dapat dosanya. Di Al-Quds ada WA TKM. Dulu ya, bukan sekarang. Dalam sekarang udah pada insaf orangnya. Dulu kalau Jumat pagi tuh Pak, Bu, suka ada yang ngirim foto di bawahnya tuh, di WA grup. Fotonya isinya bawahnya, Mas jangan lupa ya sholat Jumat. Bagus nggak pesannya? Bagus nggak Pak? Bagus. Enggak, saya nggak mau. Saya bilang nggak boleh kayak gitu. Jadi banyak yang berantem di rumah dibanding-bandingin. Yang di HP nilainya 100. Bapak Ibu nyebarin foto, nyebarin video yang isinya membuat orang nggak nyaman, itu ada dosanya. Ada dosanya. Jangan salah begitu. Ya, jadi itu mata, telinga. Kemudian mata juga. Mata bisa menghasilkan hadiah, pahala, atau bisa menghasilkan dosa. Kemudian tangan, kaki, perut. Perut apa Ibu Bapak rahimakumullah? Perut. Sekarang makanan tidak halal itu parameternya nambah 1. Kayak pergi haji, parameternya nambah 1 sekarang. Istitoah itu. Kalau dulu sehat dan mampu. Kalau sekarang nambah 1, kuota dapat kagak gitu. Haji tuh 3 ininya syaratnya. Makanan yang halal itu sekarang 3. Kalau dulu cuma 2. Pertama, uangnya halal. Kedua, zatnya halal. Jadi saya beri uang. Ini kan halal, uangnya pakai uang saya, makanya jadi halal. Kalau ini nggak halal, uangnya halal, maka jadi haram. Atau uangnya haram, ininya halal, jadi haram juga. Tapi sekarang nambah 1 Bapak Ibu rahimakumullah. Bagus. Le, punya orang Jawa di kanan le. Bagus le nih. Kalau merek lain saya tembak nih. Saya nggak nyebut mereknya. Jadi yang haram itu nambah sekarang. Pertama uangnya uang kita, ininya halal. Pertama dia ada afiliasi nggak dengan Israel. Ketika ada afiliasi itu haram kata ulama. Selesai. Ketika masuk makanan haram, ibadah kita nggak diterima, nggak ada buahnya. Makanya kenapa baca Quran nggak betah lama-lama? Kenapa kok tarawih nyari yang cepat?
Kenapa nyariin cepat? Bawaan mulu. Gak apa-apa. Intinya kenapa ibadah nggak terasa manis? Karena ada makanan halal untuk kita. Jadi Bapak Ibu boleh bapak itu ya. Jadi intinya takwa itu membentuk kita agar mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian terkait dengan ujian. Ujian itu ada perintah dan larangan. Tadi saya sempat diskusi dengan Bapak ketika rehat Ibu. Jadi beliau tanya tentang tadi yang saya skip ketika sore tentang Siti Maryam ya Bu. Jadi Siti Maryam ini dia ini anak yang soleh. Kalau saya nggak salah, kalau saya nggak hilaf ya, Nabi Zakaria pengen punya anak, pengen anak laki-laki. Istrinya udah umurnya 80, nggak mungkin udah punya anak lagi, tapi dia pengen punya anak, sampai nangis Zakaria itu. Akhirnya dikabulkan, istrinya 80 mengandung anak. Ternyata yang lahir bukan laki-laki, udah di USG, nggak dapat laki-laki. Yang lahir wanita. Siapa? Maryam. Nah kemudian Maryam ini ternyata jadi anak yang soleh. Maaf ya. Saya sampai sekarang belum pernah ketemu laki-laki solehah. Bapak pernah ketemu laki-laki solehah? Wanita yang soleh ada Bu di sini? Ada nggak Bu? Nggak ada. Di sini wanita soleh nggak ada. Adanya wanita solehah. Ya. Siti Maryam ini wanita yang sangat taat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia punya mihrabnya sendiri Bu. Punya apa? Punya tempat sholatnya sendiri. Saking taatnya sama Allah, sampai Bu, itu dia setiap hari ada yang nganterin makanan dari langit. Malaikat Jibril nganterin makanan buat dia Bu. Buah-buahan segala macam setiap hari ganti. Sampai ayahnya Nabi Zakaria sampai bingung, ini yang nganterin makanan buat kamu siapa ini? Ternyata makanan dari langit. Saking solehnya itu Siti Maryam. Tapi kemudian suatu saat Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya, ya Bu. Sesoleh-solehnya orang ada ujiannya juga. Dan Siti Maryam diujinya dengan apa Bunda? Diujinya Allah menurunkan ketentuan bahwa Siti Maryam mengandung seorang anak tanpa dia melalui proses pernikahan. Jadi nggak ada suaminya. Bu, wanita mengandung nggak ada suaminya, viral nggak? Kalau di sini, viral. Aib nggak? Kalau wanita itu wanita di pinggir jalan, nggak apa-apa Bu. Kalau wanita di pasar, nggak apa-apa Bu. Kalau wanita sering galak, jahat, nggak apa-apa. Ini wanita yang soleh Bu. Tahajudnya rajin, sholatnya rajin, puasa rajin. Diujinya kayak gitu, kira-kira kebanting nggak Bu? Kira-kira marah nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, aku udah melaksanakan semua perintahmu, tapi ujiannya kenapa kayak gini? Ujiannya sakit kayak apa kayak? Ini ujiannya bukan sakit Bunda, tapi ujiannya hamil tanpa ada suami. Coba. Akhirnya di surat Maryam itu diterangkan Siti Maryam hampir bunuh diri Bu, ibunya Nabi Isa itu bunuh diri. Kata Siti Maryam, alangkah baiknya jika aku sebelum ini telah mati dan dilupakan semua orang. Jadi ketika kandungannya makin lama makin besar, nggak bisa disembunyikan dari masyarakatnya, Siti Maryam menyendiri Bu ke tempat yang terpencil. Udah mau ngelahirin, saking sakitnya sampai dia keluar ucapan pengen bunuh diri dan pengen dilupakan masyarakat sekitarnya. Tapi kemudian turunlah ayat Allah yang mengatakan apa? Ada mukjizat di sana. Jangan sedih, la tahzanu, jangan sedih. Lihatlah di bawah kakimu ada anak sungai yang terbentuk. Jadi ibu-ibu, Siti Maryam berdiri, di bawahnya langsung ada sungai. Sungainya itu airnya langsung naik menutupi sampai ke perutnya. Yang akhirnya Siti Maryam melahirkan di dalam air. Ibu, itu jadi teknologi modern sekarang yang melahirin di dalam kolam. Pernah lihat? Melahirkan di dalam kolam renang ya. Siti Maryam melahirkan dalam air. Kemudian setelah itu dia lapar, kata Allah Subhanahu Wa Taala, di depan kamu ada pohon kurma. Silakan digerakkan pohon kurmanya, nanti akan jatuh kurmanya. Bapak Ibu pernah lihat pohon kurma? Pernah lihat di mana? Di sini ada. Yang paling dekat di Bekasi di mana? Di Masjid Al-Barkah. Itu ada pohon kurma. Itu pohonnya kalau digoyangin, goyang nggak? Nggak, batangnya gitu. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, goyangin pohon kurmanya, nanti kurmanya jatuh. Dan ternyata disiapkan pohon kurmanya, buah kurmanya, dan juga dia melahirkan dengan lancar di sana. Kemudian Siti Maryam senang sekali karena melahirkan anak yang sehat. Siapa nama anaknya? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia bawa nenek bayinya pulang ke kampungnya ke Bani Israel. Apa yang terjadi?
seorang wanita nggak ada suami, gendong bayi, pulang kampung. Apa kata orang kampungnya? Apa kata orang kampungnya? Ini aib, begitu bukan? Ya kan? Siti Maryam bilang ini kehendak Allah, pasti nggak ada yang percaya. Maka Siti Maryam bernazar. Nazarnya apa? Dia melakukan saum. Apa bu? Saum. Makanya ada kata siam, ada kata saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Ada saum. Kalau siam itu menahan dari makan, minum, hawa nafsu, dan semua hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Niatnya karena Allah, itu siam. Siam apa? Menahan makan, minum, hubungan suami istri, hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Niatnya karena Allah. Yang pertama jangan lupa, karena Allah. Itu siam. Kalau saum apa? Saum itu menahan lisan, bunda, pak semuanya. Saum itu menahan lisan. Kalau sekarang bukan cuma lisan, tapi juga tulisan. Ada orang di dunia nyata pendiam, tapi di dunia maya berisik. Ada nggak? Ada nggak bu? Di WA paling rame dia, tapi kalau udah ketemu paling diam. Ada nggak kayak gitu? Berarti itu potensi terpendam. Di sini kayaknya nggak ada, ya bu ya. Gitu. Jadi bapak, ibu rahimakumullah, seorang wanita solehah ujiannya sampai segitunya. Dan kita tahu kemudian apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu nggak usah ngomong, diam saja. Akhirnya Nabi Isa-nya yang masih bayi bisa bicara. Itu mukjizat yang di luar kemampuan seorang manusia. Intinya ujian kita akan terus ada. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti mendapatkan ujiannya masing-masing. Kelihatan dari wajah Bapak Ibu semuanya muka bermasalah semua ini. Pasti punya ujiannya masing-masing. Gak ada yang gak punya ujian. Ada yang diuji sama suaminya ya Bu. Ada yang diuji sama ibunya ya Pak. Pak, istri ujian Pak bukan? Bukan, apaan? Ada yang diuji sama anaknya. Istrinya enggak, suaminya enggak, tetangganya ya Bu. Tetangga baik, istri baik, anak baik, mertua enggak, orang tuanya, ada aja ujiannya. Jadi orang kalau nggak punya ujian, mau ketawa setiap hari orang apa? Orang yang nggak gampang disinggung, ketawa mulu orang apa? Orang? Kata Nabi SAW, ada 3 orang yang nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, nggak wajib semuanya, tapi masuk surga. Enak nggak deh? Nggak sholat, nggak puasa, masuk surga, mau nggak? Ada. Yang pertama, anak kecil yang belum balik, masih bingung dia mau ngapain. Anak kecil, bocah ya, keliling-keliling. Yang kedua, orang tua yang sudah pikun, mau ke masjid malah keramaian. Bukan pikun, itu maniak. Yang ketiga, orang gila. Nah, ini kan Bapak Ibu, anak kecil udah bukan, orang tua bukan, berarti jadi orang yang nggak ada akalnya itu yang nggak punya ujian. Maka selama kita punya akal, kita akan diuji. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, jadikan ujian ini sebagai wasilah kita untuk tambah dekat dengan Allah. Makanya tadi Bapak saya tambahkan, Ibu juga. Jadi ketika sholat sunnah di sujud terakhirnya tambahkan ya Bu. Jadi setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 3 tambahin Allahumma rzuqna makhraja. 11 kali bacanya di sujud terakhir. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikan kami rezeki jalan keluar. Baca 11 kali. Apa hati kita? Coba. Di sholat sunnahnya Ibu sujudnya agak lama, baca itu. Baik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang paling berkah buat Bapak Ibu semuanya. Isinya berkah sampai akhir Ramadan, bisa maksimal ibadahnya. Saya doakan Bapak Ibu bisa hatam minimal 1 kali, bisa bersedekah setiap hari, bisa berbuat baik sama semua tetangganya sesuai dengan temanya Ramadan berkah. Dekahkan spirit solidaritas dan keakraban ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu jami'an rahimakumullah. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamid. Allahu Akbar.
Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ayatul minna ma salasatin illa huwa rabi'uhum wa la hamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min zalika wa la ansara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawma al-qiyamah inna Allaha bikulli shay'in 'alim. Assalamualaikum Astaghfirullahaladzim 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 Hamdan da'imin hamdan syaitan hamdan yafi barakati wajidah